Bulan puasa menurut saya adalah salah satu waktu dan kesempatan yang sangat baik untuk merubah pola hidup teman-teman ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih sehat. Dan di video hari ini, saya mau membantu teman-teman memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki pola hidup teman-teman, untuk akhirnya menjadi satu langkah lebih dekat ke bentuk badan ideal yang teman-teman impikan. Let's go! Jadi akan ada beberapa hal yang akan kita bahas, dan dengan mengikuti langkah-langkah ini, harapannya adalah teman-teman bisa merancang bagaimana pola diet yang baik selama bulan puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu set your target. Apa yang ingin kalian capai selama bulan puasa ini? Buat sebuah target yang realistis. Jangan buat target yang terlalu berlebihan, seperti misalnya turun berat badan sampai 20 kilo selama bulan puasa, atau set personal record baru untuk one rep max bench press kalian. Bulan puasa menurut saya bukan waktu yang tepat untuk itu. Lebih banyak fokus ke hal-hal kecil yang mengganggumu, yang membuat pola hidupmu itu menjadi lebih buruk. Contohnya adalah mengurangi kebiasaan merokok misalnya, atau kebiasaan minum minuman manis, atau mencoba mengurangi berat badan kalian beberapa kilogram. Ingat, penurunan berat badan yang selalu saya sarankan adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu, atau 0,5 sampai 1% per minggunya. Jadi kurang lebih selama 4 minggu yang aman itu ya kurang lebih sekitar 2 sampai 4 kg berat badan dalam 1 bulan. Setelah kalian menemukan target kalian, tulis habis itu foto, jadiin wallpaper. Jadi saat kalian masukin pertengahan bulan atau saat kalian udah mulai patah semangat, kalian bisa lihat lagi wallpaper itu, terus teringat lagi kenapa sih kalian mulai. Berikutnya kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu bagaimana caranya mengatur makanan dalam satu hari. Buat teman-teman yang sudah terbiasa ngitung kalori ya simple aja sebenarnya, tinggal nulis saja di handphone kalian makan apa aja hari ini, yang penting masih sesuai dengan kebutuhan kalori. Buat teman-teman yang mau mencoba cara itu, kalian bisa cek video saya yang ini, lengkap. Saya ajarin caranya membuat program diet dari awal sampai akhir, lengkap, gratis. Coba lihat di sini aja ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak terbiasa menghitung kalori, atau teman-teman emang nggak mau ngitung kalori, ada satu cara lain lagi yang bisa teman-teman lakukan, dan yang ini lebih mudah sebenarnya karena menggunakan tangan kita sebagai alat pengukur. Jadi ada 4 hal yang akan kita ukur menggunakan tangan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan juga sayuran. Metode ini saya ambil dari precisionnutrition.com, dan sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga sehari-hari, tidak hanya selama bulan puasa. Untuk karbohidrat yang pertama, itu akan kita ukur menggunakan ukuran cup tangan. Ukuran cup tangan itu seperti ini. Jadi nanti saya akan taruh di sini aja fotonya ya, dari Precision Nutrition. Setelah itu untuk protein kita menggunakan telapak tangan, jadi ukuran telapak tangan, dengan ketebalan itu juga sebesar telapak tangan, sama seperti ini. Lalu kalau untuk lemak, kita akan menggunakan jempol tangan kita, jadi kurang lebih sekitar segini. Satu jempol tangan kita itu untuk lemak. Dan terakhir untuk sayuran kita akan menggunakan kepalan tangan. Jadi satu serving sayuran itu adalah satu kepala tangan. Dengan metode ini, teman-teman akan lebih mudah mengatur jumlah kalori yang teman-teman makan setiap harinya. Walaupun tidak seakurat kalori counting ya, tapi setidaknya teman-teman akan memiliki gambaran kira-kira berapa banyak sih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, berapa banyak protein, karbohidrat, lemak, dan sayuran harus kita makan, itu sebenarnya berbeda-beda setiap orang. Tergantung dari jenis kelaminnya, tergantung dari targetnya, tergantung dari berat badannya berapa sekarang. Tapi secara umum, patokannya itu kira-kira seperti ini. Setelah ini kalian bisa post, habis itu screenshot. Setiap orang itu pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi selama 1 minggu pertama, saya saranin kalian untuk mencatat berapa banyak karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran yang kalian makan. Setelah itu ditimbang berat badan kalian selama 1 minggu itu. Lihat perubahannya. Kalau misalnya perubahannya terlalu lambat, kalian nggak turun terlalu banyak berat badannya, ya kalian bisa mungkin ngurangin karbonya atau ngurangin lemaknya. Tapi kalau misalnya berat badannya turun terlalu cepat, mungkin kalian defisitnya juga terlalu banyak. Jadi kalian bisa mulai tambahin mungkin karbonya atau mungkin tambahin proteinnya. Dengan menggunakan metode ini, teman-teman bisa mengatur jumlah kalori yang masuk dan memastikan kebutuhan nutrisinya itu tercapai dengan lebih baik. Step berikutnya adalah untuk merencanakan berbuka yang lebih baik dan sehat. Kebanyakan orang itu akan berbuka dengan air putih terlebih dahulu, lalu langsung makan besar atau minum minuman yang manis. Hal ini cukup bermasalah, karena pada saat kita berpuasa, tubuh itu akan terus mengirimkan sinyal-sinyal kelaparan, terutama karena menurunnya kadar gula darah di tubuh setelah seharian berpuasa.
Hal ini akan membuat kita lebih rakus, lebih kalap, yang pada akhirnya membuat kita makan lebih banyak dari yang kita butuhkan. Apalagi kalau yang kita makan termasuk sebagai makanan-makanan empty calories, yang kalorinya tinggi tapi nilai nutrisinya rendah. Seperti minuman manis bergula tinggi, makanan-makanan yang digoreng, dengan berbagai macam saus yang menemani, manisan dan gulali, cake, dan lain sebagainya. Hal yang lebih tepat untuk dilakukan adalah mulai dengan air putih. Pertama-tama kita perbaiki dulu status hidrasi kita. Dan selanjutnya baru mengkonsumsi buah-buahan. Buah itu memiliki kandungan gula yang cukup baik untuk meningkatkan kadar gula darah kita setelah seharian berpuasa. Dan juga memiliki kandungan serat dan air untuk mengisi lambung kita sehingga kita merasa lebih kenyang. Kurma adalah salah satu contoh yang baik. Kandungan gulanya cukup tinggi, seratnya juga cukup banyak. Teman-teman bisa mungkin makan 1–1,5 cup kurma, termasuk karbohidrat ya. Lalu setelah itu istirahat dulu, berhenti dulu, sholat dulu mungkin, baru setelahnya mulai makan besarnya. Untuk makan besarnya juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan makronutriennya itu ada semuanya. Karbo ada, protein ada, lemak ada. Sayur-sayurnya juga jangan sampai lupa. Teman-teman bisa menggunakan patokan tangan yang sudah saya ajarkan di atas tadi. Makannya juga secukupnya aja, nggak usah sampai berlebihan banget. Untuk membantu meregulasi rasa lapar terutama, teman-teman bisa mulai dengan minum segelas air putih 250 mungkin sampai 500 ml. Jadi supaya rasa laparnya tidak terlalu berlebihan, teman-teman juga tidak terlalu kalap. Kalau sudah ngomongin berbuka, yang berikutnya akan kita omongin adalah sahur, yang kaitannya sebenarnya paling dekat dengan stamina kita selama berpuasa. Yang paling pertama yang harus diperhatikan tentu adalah jangan melewatkan sahur, jangan di skip sahurnya. Kalau teman-teman melewatkan sahur, maka teman-teman akan sangat kekurangan energi selama menjalani ibadah puasa. Dan hal ini dapat berakibat buruk pada kinerja teman-teman selama seharian. Ya, jadi jangan sampai di skip sahurnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan untuk sahur adalah untuk menjaga kadar glycemic index dari makanan yang kita makan. Glycemic index atau indeks glycemic adalah sebuah angka yang menunjukkan seberapa cepat makanan atau minuman tersebut meningkatkan gula darah tubuh kita. Semakin tinggi GI-nya, maka gula darah kita akan lebih cepat naik dan juga lebih cepat turun. Sedangkan jika makanan kita memiliki GI yang lebih rendah atau menengah setidaknya, maka gula darah kita akan naik lebih perlahan dan turunnya juga akan lebih stabil. Hal ini sangat berguna terutama selama bulan puasa, di mana kita memerlukan pasokan energi yang lebih stabil. Untuk lebih lengkapnya tentang GI, teman-teman bisa cek video saya yang ini, di mana saya menjelaskannya lebih lengkap di sana. Untuk video ini saya cuma akan jelasin sedikit aja bagaimana cara mengatur GI kita supaya tidak terlalu tinggi. Nah, yang pertama harus kalian ketahui tentu adalah berapa sih GI yang ada dalam makanan yang teman-teman akan makan. Cara termudah untuk tahu ya dengan cara Google. Jadi glycemic index of foods atau indeks glycemic dari makanan-makanan. Nanti akan banyak banget tuh muncul tuh. Terus biasanya dari kelompokin yang GI-nya tinggi apa, yang GI-nya rendah apa, yang GI-nya sedang apa. Hal kedua yang harus kalian ketahui adalah makanan dengan GI yang tinggi itu sebenarnya bisa kita turunkan angka GI-nya dengan mengkombinasikannya dengan makanan yang GI-nya rendah atau GI-nya menengah. Contohnya nih, roti tawar GI-nya kan tinggi. Bisa kita panggang dengan mentega. Terus habis itu kita tambahin telur goreng juga ke dalamnya. Terus kita makan juga dengan sup bening yang ada wortelnya, ada buncis sayurnya, ada kacang polongnya. Terus kita minum juga susu. Maka keseluruhan GI-nya itu akan menjadi lebih rendah. Nah, beda kalau misalnya kita makan nasi putih dengan mie instan. Dua-duanya itu memiliki GI yang tinggi. Terus kalau digabungin, ya GI-nya tetap akan tinggi. Nah, kalau misalnya mau makan nasi putih, lebih baik makanlah dengan lauk. Jadi ada dagingnya, terus habis itu ada sayur-sayurannya juga. Makan juga dengan buah, habis itu ada susunya juga. Sehingga keseluruhan meal tersebut GI-nya akan menjadi lebih rendah. Dengan cara ini kita bisa mengatur gula darah kita itu tetap stabil. Jadi nggak naik tiba-tiba, turun tiba-tiba. Naiknya biasanya akan lebih perlahan, terus gula darahnya juga selama seharian itu akan lebih stabil, lebih slow. Harapannya aktivitas fisik kita selama seharian itu tidak terganggu. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas fisik, bulan puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Jadi tetap harus memperhatikan aktivitas fisik dan juga tetap harus berolahraga. Walaupun menurut saya intensitas olahraganya sebaiknya diturunkan dan waktu olahraganya itu juga disesuaikan dengan jadwal kalian. Waktu terbaik menurut saya untuk berolahraga adalah sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka. Maksimal banget itu 1 jam lah waktunya. Karena status hidrasi kalian di jam-jam tersebut itu pasti udah rendah banget. Setelah itu kalian harus
harus berolahraga dan cairannya akan terbuang lebih banyak lagi lewat keringat. Kalau bisa durasi olahraganya juga dimepetin, jadi nggak usah terlalu panjang. Kalau bisa olahraganya yang biasanya sejam, ya kurangilah menjadi 30 menit misalnya, supaya resiko dehidrasinya itu juga akan berkurang. Kalau misalnya kalian tidak cukup kuat untuk berolahraga sebelum berbuka, ya kesempatan berikutnya adalah setelah berbuka. Cuman kalau misalnya kalian berolahraga setelah berbuka, harus perhatikan jedanya antara olahraga dan makan besar. Nah, kalau misalnya olahraganya setelah makan besar, berikan jeda waktu setidaknya 2-3 jam supaya kalian bisa mencerna makanan-makanan ini terlebih dahulu, baru kalian olahraga. Cuman kalau misalnya jaraknya antara makan besar dan olahraganya jauh juga, berarti jarak antara olahraga dan tidur juga akan lebih mepet. Jadi ya, kembali lagi ke aktivitas kalian seperti apa, habis itu sesuaikan juga dengan jadwal kalian sehari-hari. Untuk frekuensi olahraganya, kalau biasanya kalian berolahraga setiap hari, selama bulan puasa, kalian boleh kurangi menjadi setengahnya, jadi 3-4 kali saja setiap minggunya. Tapi kalau misalnya kalian emang kuat, kalian masih bisa enjoy untuk berolahraga setiap hari, ya silakan, nggak masalah. Bagian terakhir adalah tentang status hidrasi selama teman-teman berpuasa. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah makanan dan minuman yang dapat memperburuk status hidrasi teman-teman. Yang paling utama tentunya adalah kafein yang terkandung dalam kopi dan juga teh. Kafein sendiri sebenarnya ditemukan memiliki efek diuretik ringan atau peningkatan produksi urin. Kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi kafein dalam jumlah rendah, mungkin efek ini tidak akan berpengaruh banyak pada status hidrasi teman-teman. Tapi kalau jumlah kafein yang dikonsumsi tinggi, maka ada kemungkinan efek diuretiknya meningkat dan teman-teman beresiko mengganggu status hidrasi teman-teman. Kafein juga meningkatkan alertness atau kewaspadaan dari seseorang, bikin kita lebih melek, lebih bertenaga. Sehingga kalau misalnya kita konsumsi saat berbuka di malam hari, ditakutkan akan mengganggu waktu kita beristirahat, waktu kita tidur terutama. Yang menurut saya itu sangat berharga, terutama di bulan puasa ya, karena kan harus bangun lebih pagi lagi untuk sahur. Selain kafein, teman-teman juga harus memperhatikan kadar sodium dalam makanan, terutama pada saat sahur. Makanan dengan kadar sodium tinggi itu dapat meningkatkan rasa haus, yang otomatis sangat-sangat mengganggu ya selama menjalani ibadah puasa. Apalagi kalau misalnya ada teman yang iseng-iseng ngirimin foto es cendol gitu di siang bolong kan, gimana gitu kan, jadi haus aja. And yeah, that's it for my videos today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman masih perlu tips-tips mengenai puasa, mengenai cara mengatur pola nutrisi, dan mengenai olahraganya, teman-teman bisa nonton video saya tahun lalu, di tahun 2019. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sana juga. Dan kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan seputar ini, atau punya ide video apa yang harus saya buat selama bulan puasa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. I'll wait. Oke, terima kasih menonton sampai sini. I'll see you in the next video. Bye!